Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar tentang analisis regresi. Analisis regresi merupakan kelanjutan dari analisis korelasi. Analisis regresi digunakan untuk menguji prediksi atau pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Regresi linear sederhana atau regresi tunggal atau simple linear regression. Analisis regresi linear sederhana digunakan untuk menguji daya prediksi satu variabel independen atau satu variabel bebas terhadap satu variabel dependen atau satu variabel terikat. Misalnya, variabel independennya adalah optimisme dan variabel dependennya adalah post-traumatic growth. Maka kita akan menguji apakah optimisme memprediksi post-traumatic growth, atau dengan kata lain, menguji pengaruh optimisme terhadap post-traumatic growth. Sebelum melakukan analisis regresi linear sederhana, disarankan residual terdistribusi normal, atau memenuhi asumsi normalitas yang telah dijelaskan pada video sebelumnya, dan hubungan antar variabel membentuk pola yang linier atau memenuhi asumsi linearitas. Uji linearitas. Tentang uji linearitas juga terdapat perbedaan pendapat perlu atau tidak melakukannya. Misalnya, jika telah menggunakan analisis korelasi produk momen Pearson dan hasil korelasinya adalah signifikan, maka dapat dipastikan bahwa hubungan antar variabel membentuk pola linier atau asumsi linearitas sebenarnya juga telah terpenuhi. Sehingga untuk lanjut ke analisis regresi linier sederhana, tidak melakukan uji linearitas pun juga tidak apa-apa. Sebaliknya, jika telah menggunakan analisis korelasi produk momen Pearson dan hasil korelasinya tidak signifikan, maka diperlukan uji asumsi linearitas untuk melihat apakah hubungan antar variabel membentuk pola linier ataukah non-linier. Jika memang pola hubungannya non-linier, maka untuk lanjut analisis regresi dapat menggunakan analisis regresi nonlinier. Di sini kita akan menguji apakah optimisme memprediksi post-traumatic growth pada sampel yang terdiri dari 51 orang. Sebelum kita melakukan analisis regresi linear sederhana, kita akan melakukan uji asumsi linearitas terlebih dahulu. Setelah pada variabel view kita benahi keterangan tentang variabel, maka kita dapat melakukan uji asumsi linearitas dengan klik Analyze, pilih Compare Means, dan pilih Means. Variabel optimisme kita masukkan pada independent list. Dan variabel post-traumatic growth kita masukkan pada dependent list. Pada option, kita centang test for linearity. Klik continue dan OK. Hasilnya dapat langsung dilihat pada tabel ANOVA, yaitu pada baris linearity dan deviation from linearity. Pada baris linearity menunjukkan apakah hubungan antar variabel dapat dijelaskan oleh model linier. Jika pada baris linearity signifikansinya kurang dari 0,05, maka hubungan antar variabel dapat dijelaskan dengan baik oleh model linier. Dan sebaliknya, jika signifikansinya lebih dari 0,05, maka model linier tidak dapat menjelaskan dengan baik hubungan antar variabel. Pada baris
deviation from linearity menunjukkan penyimpangan dari model linear. Jika pada baris deviation from linearity signifikansinya lebih dari 0,05 atau tidak signifikan, maka tidak terjadi penyimpangan dari model linear. Artinya, data kita adalah linear, dan sebaliknya. Jika signifikansinya kurang dari 0,05, yang artinya adalah signifikan, maka terjadi penyimpangan dari model linear. Dengan kata lain, data kita tidak linear. Berdasarkan hasil ini, nilai F linearity adalah 52,098. Dengan signifikansi atau P kurang dari 0,05 dan dikuatkan oleh nilai F deviation from linearity adalah 1,186. Dengan signifikansi atau P lebih dari 0,05. Oleh karena itu, model linear dapat menjelaskan dengan baik hubungan antar variabel atau data kita membentuk pola yang linear, sehingga dapat disimpulkan bahwa asumsi linearitas telah terpenuhi. Bagaimana jika pada deviation from linearity hasilnya adalah signifikan atau P kurang dari 0,05? Maka diperlukan pula uji model nonlinear untuk mengetahui model atau pola yang dapat menjelaskan hubungan antar variabel. Oleh karena data kita linear, maka selanjutnya kita akan melakukan analisis regresi linear sederhana. Dengan klik Analyze, pilih Regression, dan pilih Linear. Kita masukkan variabel optimisme pada kolom independen dan variabel post-traumatic growth pada kolom dependen. Klik OK. Berdasarkan output ini, pada tabel model summary, R menunjukkan koefisien korelasi, yaitu 0,705. Artinya, hubungan antara optimisme dan post-traumatic growth adalah erat dan arahnya positif. R² adalah kuadrat dari koefisien korelasi, yaitu 0,705 kuadrat sama dengan 0,497. Artinya, 49,7% variasi post-traumatic growth dapat dijelaskan oleh variasi optimisme, atau sumbangan efektifnya sebesar 49,7%. Yaitu, optimisme dapat memprediksi sebesar 49,7% post-traumatic growth. Sisanya sama dengan 100% dikurangi 49,7% sama dengan 50,3%. Artinya, 50,3% diprediksi oleh hal-hal atau variabel selain optimisme. Standar error sama dengan 4,864. Semakin rendah nilai standar error, maka akan semakin tepat dalam memprediksi post-traumatic growth. Pada tabel ANOVA, nilai F sama dengan 48,425 dengan signifikansi kurang dari 0,05. Oleh karena itu, optimisme dapat berperan sebagai prediktor terhadap post-traumatic growth. Pada tabel berikutnya, yaitu tabel koefisien, juga menunjukkan nilai beta sama dengan 0,705 dengan nilai T sama dengan 6,959 serta signifikansinya kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa optimisme secara signifikan mampu memprediksi post-traumatic growth atau ada pengaruh optimisme terhadap post-traumatic growth.
Berdasarkan tabel ini, maka dapat dibuat persamaan regresinya sebagai berikut. Persamaan regresi linier sederhana adalah Y sama dengan A plus BX, di mana Y adalah post-traumatic growth, A adalah konstan sama dengan 18,87, B sama dengan 0,771, dan X adalah optimisme. Sehingga post-traumatic growth sama dengan 18,87 ditambah 0,771 dikali optimisme. Hal ini bisa diartikan jika optimisme seseorang adalah 0, maka post-traumatic growth-nya adalah 18,87. Dan setiap peningkatan 1 poin optimisme, maka akan meningkatkan post-traumatic growth sebesar 0,771. Demikian sekilas tentang regresi linier sederhana. Mohon maaf jika ada salah dan kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.